Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 9 Februari 2021 Selasa Pekan Biasa kelima, disusun oleh Frater Will Lerisam SVD dan dibawakan oleh Frater Forcenara SVD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara, Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Menghayati Iman Secara Benar. Penginjil Markus dalam Injilnya hari ini menampilkan perdebatan antara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan Yesus. Pokok persoalannya kelihatannya sangat sepele, yakni perihal membasuh tangan sebelum makan. Untuk konteks kita sekarang ini yang sedang dilanda pandemi virus corona, ini tentunya suatu masalah serius karena bisa mengganggu kesehatan.
Karena itu, taati anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kita kembali kepada persoalan yang diangkat penginjil Markus tadi. Para murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh terlebih dahulu. Bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apa yang dilakukan oleh para murid Yesus adalah sesuatu yang najis karena bertentangan dengan tradisi dan warisan nenek moyang mereka. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap para murid tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang mereka. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kelihatannya sangat teliti dengan hal-hal lahiriah, termasuk juga hal-hal yang seharusnya menjadi urusan pribadi masing-masing orang. Mereka sangat ketat dalam mewarisi tradisi dan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka sangat ketat dalam mewarisi tradisi dan adat istiadat nenek moyang mereka. Namun mereka juga menjadikan adat istiadat itu untuk mencari kesalahan Yesus dan para muridnya. Yesus kemudian mengeritik praktik hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka lebih banyak sibuk dengan hal-hal lahiriah sampai melupakan apa yang menjadi esensi atau inti hidup keagamaan mereka. Karena itu, Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hari ini adalah juga kritikan untuk kita dalam menghayati hidup keagamaan kita. Kita seringkali memusatkan perhatian kita pada hal-hal lahiriah sampai melupakan apa yang perlu untuk pertumbuhan iman kita. Kita juga seringkali sibuk mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan mereka. Praktik-praktik hidup seperti ini membawa kita jauh dari Tuhan. Penghayatan iman yang sejati adalah kesesuaian antara apa yang kita imani dengan praktik hidup kita. Inilah yang akan bawa kita. Penghayatan iman yang sejati adalah kesesuaian antara apa yang kita imani dengan praktik hidup kita. Inilah yang akan bawa kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga kami semakin rendah hati dan peka terhadap sesama kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, sobat tunggu bagus. Mari batuk siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu